dan saya suka pewayangan. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi bersama channel Jemur Putih milik Kang Pur. Lagi-lagi Ustadz Khalid Basalamah mengeluarkan sebuah pendapat, mengeluarkan sebuah statement yang kontroversial lagi, yaitu mengharamkan wayang dan juga menyuruh memusnahkannya, dan para dalang suruh bertobat karena wayang adalah sebuah budaya leluhur kita, budaya orang Jawa yang dicetuskan atau yang dimulai oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dalam mensyiarkan agama Islam, seperti itu. Sebelum saya berbicara panjang lebar, lebih baik kita simak videonya sebagai berikut. Jangan lupa subscribe dan komennya. Terima kasih. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi, kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Oke, itu dia videonya. Jujur terenyuh saya melihatnya jika Islam harus disebarkan dengan seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja menyebarkan Islam dengan kasih sayang. Harusnya beliau yang sudah punya label Ustadz bisa meniru syiarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan Anda berstatement seperti itu, sama saja Anda melukai orang-orang Jawa, melukai leluhur-leluhur Jawa, seperti itu. Wayang atau budaya pewayangan itu yang mungkin orang seperti Ustadz Basalamah itu menyimpulkan bahwa itu ajaran Hindu atau ceritanya diambil dari Hindu, mungkin seperti itu, kemungkinan, tapi saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas perbedaannya di sini adalah di dalam kisah Mahabharata atau Pandawa atau apa, ciri khas syiar yang ada atau syiar yang dilakukan Kanjeng Sunan Kalijogo adalah memunculkan punakawan. Ada Petro, Semar, Gareng, ada punakawan, dan itu tidak ada di kitab-kitab di Hindu, itu tidak ada. Jadi itu salah satu kecerdasan, salah satu cara Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menyiarkan agama dengan pewayangan. Terus tadi juga berstatement bahwa kita sudah muslim, kita sudah Islam, harusnya itu ditinggalkan. Alasan apa meninggalkan seperti itu? Nggak ada alasan, nggak masuk, itu nggak masuk. Justru kita menghargai dengan perjuangan para wali menyebarkan agama Islam dengan welas kasih, dengan kasih sayang, dengan masuk ke dalam budaya sehingga penduduk di tanah Jawa bisa menganut Islam, mendapatkan hidayah dari Allah, salah satunya lewat pewayangan. Itu nyata
realita. Jadi hidayah Allah turun kepada penduduk Jawa waktu itu, Kanjeng Sunan Kalijogo, dengan syiar wayang. Dan asal tahu, istilah dalang itu dawuh piwulang. Dawuh itu mengajarkan, piwulang itu ajaran, budi pekerti. Jadi mungkin Ustadz Khalid itu sekali-kali harus nonton wayang. Di situ nanti bisa apa ya, mengambil hikmah, mengambil sisi positif dalam kita itu. Ada yang jahat, ada yang baik, seperti itu. Jadi dalang itu dawuh piwulang, mengajarkan piwulang, mengajarkan ajaran budi pekerti, tingkah laku dan sebagainya. Yang itu ada pakemnya, tidak sembarangan, ada pakemnya. Karena mbah buyut saya juga dalang. Jadi untuk statement ini saya amat sangat terenyuh jika Islam harus disebarkan dengan seperti itu, dengan pendapat-pendapat harus menghilangkan budaya. Buktinya para wali bisa dengan budaya mengislamkan orang Jawa. Dengan budaya, dengan welas asih, orang Jawa dulu bisa masuk Islam. Ingat, Islam itu disebarkan dengan Rahman Ar-Rahim, dengan kasih sayang. Ingat ya bahwa buat Ustadz tolong diklarifikasi, karena ini amat sangat melukai kami sebagai orang Jawa dan juga sebagai penganut Islam yang memang kita menghargai dan berterima kasih sekali kepada para wali yang sudah menyebarkan Islam di tanah Jawa. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala, Islam bisa masuk ke Jawa. Sekarang jenengan enak, syiar bebas, aman. Sebelum 9 wali yang kita kenal bisa menyebarkan di tanah Jawa, sudah ada juga wali yang masuk dan meninggal dunia sampai mengorbankan nyawa, karena di Jawa masih kental dengan animisme seperti itu. Terus datanglah Syekh Subakir yang bisa menimbal tanah Jawa dan akhirnya Islam bisa masuk tanah Jawa, seperti itu. Jadi ini amat sangat, sampai berkata untuk menghilangkan atau memusnahkan wayang itu amat sangat tidak pas. Kami orang Jawa, kami orang yang menghargai para kekasih Allah yang sudah menyebarkan Islam di tanah Jawa, sehingga kita bisa mengenal Islam di sini. Kita dilahirkan di Jawa. Seandainya nih Islam tidak masuk Jawa, atau Islam Allah tidak berkehendak masuk di Jawa, kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal Islam. Berkat perjuangan para wali, Islam bisa masuk Jawa dan kita hidup dilahirkan bisa mengenal Islam tanpa harus membuang budaya. Islam itu akidah, Islam itu ajaran akidah, ajaran atik. Budaya yang sudah ditebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu tanpa menghilangkan budaya, tetapi buktinya orang Jawa masuk Islam. Jadi kalau dengan tadi itu berstatement bahwa budaya dan Islam itu tidak mau bagaimana, banyak budaya sebagainya, belum makom jenengan, seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah melupakan sejarah, hargai sejarah, hargai para wali yang sudah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa tanpa jasa
beliau-beliau, tanpa jasa para wali yang mengemban tugas dari Allah untuk menyebarkan agama di sini, mungkin kita dilahirkan tanpa mengenal Islam. Jadi kita bersyukur kita lahir Islam sudah di sini berkat jasa para penyebar agama Islam di tanah Jawa tanpa merusak budaya. Jadi kita sebagai penerus wajib meneruskan budaya-budaya, wajib meneruskan apa yang leluhur sudah lakukan tanpa harus menghilangkannya. Islam adalah akidah, budaya adalah kebiasaan orang Jawa yang tidak bersinggungan dengan akidah Islam. Begitu. Justru orang Jawa itu mengangkat anjung tinggi adab dari dulu, seperti itu. Dibuat Ustadz Khalid Basalamah, mohon maaf, siarlah dengan santun, siarlah dengan Rahman Rahim, tanpa harus seperti itu. Saya berpesan kepada seluruh sedulur para pemuda, khususnya di tanah Jawa atau di daerah lain, tetap kita lestarikan budaya-budaya kita. Kita tetap pertahankan budaya-budaya kita tanpa harus disinggung-singgungkan dengan Islam. Jadi berislamlah sesuai ajaran akidahnya, dan kita lakukan budaya-budaya kita tanpa merubah akidah kita. Kita tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti itu. Jadi buat teman-teman, buat para pemuda, ingat bahwa salah satu cara untuk merongrong sebuah negara adalah dengan melupakan sejarah. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah, apalagi sampai meninggalkan sebuah budaya. Khususnya saya sendiri orang Jawa, budaya kita, adat kita itu bernilai tinggi dan diakui dunia. Jadi buat teman-teman jangan sampai kalah. Lihat banyak di channel YouTube, orang-orang luar negeri malah sudah belajar tentang budaya kita. Orang luar negeri sudah bisa nabuh gamelan, sudah bisa nembang Jawa, seperti itu. Jadi kita teruskan, kita lanjutkan budaya kita untuk menghormati para leluhur kita dan mendapat insya Allah minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah kita sebagai orang Jawa yang beragama Islam tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti itu. Jangan disalahartikan. Ada dupa, ada kembang sebagainya, itu filosofi. Dupa contohnya, dupa itu dumugi pangeran. Di saat orang Jawa berdoa itu melambangkan doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan dupa, wewangian. Di Islam wewangian itu sunnah. Kanjeng Nabi memerintahkan jika berdoa pakai wewangian. Karena waktu itu di Jawa belum ada buhur, orang Jawa pakainya apa? Kemenyan buat wewangian. Sekarang apa? Ada dupa. Buhur mungkin mahal, dupa lebih murah. Wewangian, dupa filosofinya itu dumugi pangeran sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bab kembang, ada mawar putih, mawar merah, kenapa ada kembang kantil. Sedikit saya menjabarkan filosofinya. Kembang yang warna-warni itu melambangkan manusia dengan beragam wataknya, dengan beragam sifatnya, warna-warninya manusia. Tapi jangan sampai lepas kepada Allah. Dilambangkan dengan kantil, harus gumantil, harus tetap nyambung kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Itu filosofi tentang bunga mawar, ada merah, ada putih, pasti ada kembang kantilnya, supaya manusia tetap gumantil, tetap nyambung kepada Allah. Itulah budaya kita.
Jadi tidak ada istilah syirik, musyrik dan sebagainya. Tidak ada, itu melambangkan filsafat, melambangkan ada hakikatnya di situ. Jadi jangan asal sembarangan bicara, karena leluhur kita, para orang tua dulu itu amat sangat, Allah itu masuk ke hati. Dalam arti keyakinan mereka terhadap Tuhan itu, cintanya mereka kepada Tuhan dituangkan dengan filsafat seperti itu, sebagai ajaran kepada yang lain. Jadi seperti itu. Jujur saya terenyuh melihat video ini seperti itu. Jangan sampai kita melupakan budaya, jangan sampai kita melupakan sejarah. Kita lanjutkan budaya luhur kita. Kita lestarikan budaya orang Jawa. Karena saya orang Jawa, dan buat sedulur-sedulur di luar Jawa, silakan lestarikan budaya masing-masing, jangan sampai ditinggalkan. Dengan peradaban zaman yang seperti, jangan sampai ditinggalkan, jangan. Budaya-budaya, akidah dan bisa berjalan bersama, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah kalimat, mohon maaf. Yang jelas, jangan pernah meninggalkan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan? Siapa lagi yang akan meneruskan budaya-budaya kita? Kita punya budaya, kita sudah punya budaya yang mempunyai martabat yang tinggi di Indonesia dan diakui dunia, dan dilindungi undang-undang juga sebagai kekayaan negara Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.